Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat di apotek. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan kebutuhan obat merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode perencanaan dari pengadaan obat itu dibagi menjadi 3. Ada metode konsumsi, epidemiologi, dan kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Tujuan perencanaan pengadaan obat dari ketiga metode itu ialah untuk mendapatkan yang pertama, perakiraan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang mendekati kebutuhan. Yang kedua, menghindari terjadinya kekosongan obat. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Metode konsumsi. Metode konsumsi ini digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang sudah mempunyai data konsumsi yang mantap dan tidak bisa dihitung dengan kasus per kasus penyakit. Kemudian, metode konsumsi ini juga didasarkan pada data konsumsi di bulan atau tahun sebelumnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan metode konsumsi ini ialah yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data, di mana data-datanya itu sumbernya melalui pencatatan, pelaporan, dan informasi yang ada. Kemudian, jenis data yang dikumpulkan adalah mengenai alokasi dana, daftar obat-obatan yang dibutuhkan, stok awal, penerimaan, pengeluaran, sisa stok, obat hilang atau rusak atau kadaluarsa, kekosongan obat, pemakaian rata-rata tahunan, indeks maksimum, waktu tunggu, stok pengamanan, dan perkembangan pola kunjungan. Kemudian, analisis data untuk informasi dan evaluasi. Untuk melihat lebih mendalam pola penggunaan obat-obatan, perlu dilakukan analisis data konsumsi tahun sebelumnya. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai panduan perencanaan kebutuhan obat-obatan tahun berikutnya. Kemudian dilakukan perhitungan perkiraan kebutuhan obat-obatan. Untuk rumus metode konsumsi itu, di mana CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurang sisa stok, di mana untuk mencari nilai SS sama dengan lead time per jumlah hari atau bulan dikali CA, di mana untuk CT itu ialah kebutuhan per periode waktu, CA ialah kebutuhan rata-rata waktu per bulannya, kemudian T ialah lama kebutuhan dalam bulan atau tahun, SS ialah safety stock, sedangkan lead time ialah waktu tunggu. Untuk menerapkan rumus dari metode konsumsi sebelumnya, bisa kita lihat pada contoh soal berikut. Kebutuhan obat amoksisilin di Rumah Sakit Murjani setiap bulannya sebanyak 6.000 obat dengan pembelian setiap 1 minggu. Karena PBF tidak ada di Pulau Kalimantan, sehingga obat dibeli dari Surabaya dengan lead time atau waktu tunggu hanya 1 hari. Sedangkan sisa stok di Rumah Sakit Murjani hanya ada 500 obat. Harga amoksisilin adalah Rp8.000 per satuan, maka hitunglah berapa obat amoksisilin yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat tersebut. Jadi, untuk memecahkan soal dari yang sebelumnya itu, di mana T sama dengan 1 minggu atau 1/4 bulan. Yang pertama itu kita lakukan perhitungan untuk nilai SS-nya, di mana lead time per jumlah hari atau bulan dikali CA, sama dengan 1/30 dikali 6.000. Hasilnya 3.250 obat. Obat yang harus dibeli itu, di mana CT sama dengan CA dikali T, ditambah SS dikurang sisa stok, di mana 6.000 obat dikali 1/4 bulan, ditambah 500 obat dikurang 200 obat, sama dengan 1.200 obat. Jadi, anggaran yang harus dikeluarkan ialah 1.200 dikali Rp8.000, yaitu Rp9.600.000. Metode konsumsi ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihannya yaitu data konsumsi akurat, di mana metode konsumsi ini merupakan metode yang paling mudah, kemudian tidak membutuhkan data epidemiologi maupun standar pengobatan, dan jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Untuk kekurangannya, di mana data konsumsi
Data obat dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat. Kemudian, tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih atau adanya kehilangan. Dan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pada pola preskripsi. Metode epidemiologi. Kemudian, untuk metode yang kedua itu ada metode epidemiologi. Nah, metode ini digunakan untuk kasus penyakit yang cenderung naik atau turun. Kemudian untuk kebutuhan penyakit tertentu, terutama penyakit yang perlu menggunakan obat mahal, mengetahui kebutuhan perbekalan kesehatan populasi masyarakat tertentu, misalnya untuk obat program KB atau imunisasi, dan memperkirakan kebutuhan obat atas dasar data epidemiologi. Kemudian, langkah-langkah pokok dalam metode ini adalah di mana pertama pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani. Untuk menentukannya sangat diperlukan data perkiraan realistik dari jumlah penduduk yang akan diobati serta distribusi umur dari penduduk. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit. Jumlah kunjungan kasus masing-masing penyakit atau yang memerlukan pelayanan kesehatan harus diketahui dengan tepat, yaitu data-data mengenai gejala, diagnosa, atau jenis pelayanan. Kemudian, menyediakan standar atau pedoman pengobatan yang digunakan untuk perencanaan. Standar pengobatan sangat diperlukan untuk menghitung jumlah kebutuhan obat. Selain itu, penyusunan dan penggunaan standar pengobatan dapat berperan sangat penting dalam memperbaiki pola penggunaan obat. Lalu yang terakhir, menghitung perkiraan kebutuhan obat. Dalam menghitung perkiraan kebutuhan obat itu, berdasarkan pada metode epidemiologi, perlu dilakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama, perhitungan jumlah setiap obat dengan menghitung jumlah masing-masing obat yang diperlukan per penyakit, serta pengelompokan dan penjumlahan masing-masing obat. Kedua, menghitung jumlah kebutuhan obat yang akan datang dengan mempertimbangkan peningkatan kunjungan, kemungkinan hilang, rusak, atau kadaluarsa. Ketiga, menghitung kebutuhan obat yang diprogramkan untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan waktu tunggu dan stok pengaman. Keempat, menghitung jumlah yang harus diadakan tahun anggaran yang akan datang. Kelima, menghitung jumlah obat yang dibutuhkan per kemasan. Lalu terakhir, dilakukan penyesuaian dengan alokasi dana yang tersedia. Untuk perhitungan rumus metode epidemiologi itu sendiri, di mana CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok. Untuk nilai SS itu, di mana lead time per jumlah hari atau bulan dikali CE. Di mana untuk CT itu ialah kebutuhan per periode waktu, CE perhitungan standar pengobatan, T lama kebutuhan dalam bulan atau tahun, SS safety stock, dan lead time adalah waktu tunggu. Berikut merupakan contoh soal dari metode epidemiologi. Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang masih banyak terdapat hutan yang lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah sempit saja cukup tinggi. Rumah Sakit Murjani dalam setiap bulannya menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu antibisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapi selama 3 hari. Asam traksenama diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari. Ketorolac injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Cefotaxim injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 di rumah sakit, sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan lead time atau waktu tunggu 1 minggu atau 7 hari. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah Rp600.000. Maka, hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Untuk penyelesaian soal sebelumnya, di mana antibisa ular sama dengan 2 botol dikali 3 hari sama dengan 6 botol dikali 5 pasien sama dengan 30. Untuk asam traksenama 3 ampul dikali 3 hari sama dengan 9 ampul dikali 5 pasien sama dengan 45. Ketorolac injeksi 3% sama dengan 2 ampul dikali 3 hari sama dengan 6 ampul dikali 5 pasien sama dengan 30, sehingga rata-rata pengobatan atau nilai CE-nya ialah 30. Untuk mencari safety stock-nya, di mana SS sama dengan lead time per jumlah hari atau bulan dikali CE sama dengan 7 per 30 hari dikali 30, hingga didapatkan nilainya sebesar 6,99 dibulatkan menjadi 7.
Untuk terapi pengobatan yang harus dibeli adalah CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok sama dengan 30 dikali 1 bulan ditambah 7 dikurang 1 sama dengan 36. Anggaran yang harus dikeluarkan ialah 36 dikali Rp600.000 sama dengan Rp21.600.000. Untuk kelebihan dari metode epidemiologi, yang pertama ada perkiraan kebutuhan itu mendekati kebenaran, lalu program-program yang baru dapat digunakan, dan usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Untuk kekurangannya, yang pertama, memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil. Kedua, data penyakit itu sulit diperoleh secara pasti, dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak termasuk dalam daftar atau tidak melapor. Lalu, diperlukannya sistem pencatatan dan pelaporan, pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama, dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidentil tidak terpenuhi, dan variasi obat terlalu luas. Metode kombinasi. Kemudian metode kombinasi. Metode kombinasi yaitu perpaduan antara metode konsumsi dan epidemiologi dapat digunakan untuk menutupi kekurangan dari masing-masing metode tersebut. Kemudian metode ini juga digunakan berupa perhitungan kebutuhan obat atau alat kesehatan yang telah mempunyai data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakit cenderung berubah. Kemudian, gabungan perhitungan metode konsumsi dengan koreksi epidemiologi yang sudah dihitung dengan suatu prediksi atau presentasi kenaikan kasus atau analisa tren. Metode kombinasi digunakan untuk obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif, maka dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola peresepan, perubahan kebijakan pelayanan kebijakan. Untuk rumus metode kombinasi itu, di mana CT sama dengan CA ditambah CE, dikali T ditambah SS dikurang sisa stok. Untuk mencari SS sama dengan lead time per jumlah hari atau bulan dikali CA ditambah CE, di mana untuk CA itu ialah kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan, CE perhitungan standar pengobatan, T lama kebutuhan dalam bulan atau tahun, SS adalah safety stock, dan lead time merupakan waktu tunggu. Adapun penyelesaian dari soal tersebut ialah di mana RL dengan laktat 20 tetes per menit, di mana 1 mili per menit dikali 60 menit sama dengan 60 mili per jam, lalu dikali dengan 24 jam sama dengan 1440 mili per hari, lalu dibagi 500 mili, sehingga didapatkan 2,88 botol dan dibulatkan menjadi 3 botol per hari. Untuk CA, di mana konsumsi RL setiap bulan ialah 5.000 infus. Nah, CE itu untuk mencari LL yang dibutuhkan, di mana 3 botol per hari dikali 5 hari, dikali 100 pasien sama dengan 1.500 botol RL. Di mana untuk mencari SS ialah lead time per jumlah hari atau bulan, dikali CA tambah CE sama dengan 15 per 30 hari, dikali 5.000 ditambah 1.500, sama dengan 3.250 botol. Untuk C kombinasi, di mana CA ditambah CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok sama dengan 5.000 ditambah 1.500 dikali 1 bulan ditambah 3.250 dikurang 5.000 sehingga dibutuhkan 4.750 botol RL. Kemudian juga ada metode analisis yang dinamakan metode ABC. Metode ABC ini merupakan metode yang membantu pengkategorian perbekalan kefarmasian berdasarkan jumlah nilai rupiah yang diinvestasikan menjadi kelas A, B, dan C. Analisis ABC adalah metode evaluasi perencanaan obat yang membagi perencanaan obat menjadi 3 kelompok obat berdasarkan anggaran yang dimiliki oleh rumah sakit, di mana untuk kelas A, obat dengan jumlah biaya 70 hingga 80% untuk pengadaannya dan jumlah stoknya hanya 15%. Kemudian ada kelas B, di mana obat dengan jumlah biaya 15 hingga 25% untuk pengadaannya dan jumlah stoknya 30%. Lalu ada kelas C, di mana obat dengan jumlah biaya 5 hingga 15% untuk pengadaannya dan jumlah stoknya 55%.
Sedangkan klasifikasi Venn adalah metode evaluasi perencanaan obat dengan mengklasifikasikan obat-obat sesuai dengan seberapa urgensi atau dibutuhkannya obat-obat tersebut dalam mengobati penyakit. Klasifikasi ini membagi perencanaan obat menjadi 3 kelompok obat, yakni ada vital, esensial, dan non-esensial. Yang pertama itu ada vital, di mana obat-obat pada kategori vital itu wajib ada. Contohnya ada epinefrin, NaCl, dan dopamin. Kemudian yang kedua ada esensial. Esensial ini merupakan obat-obat di mana yang dapat menyembuhkan penyebab penyakit. Masih bisa ditunda pemberiannya bila tidak ada. Contohnya ada antibiotik, NSAID, dan obat gastrit. Yang terakhir ada non-esensial. Obat-obat yang berada pada kategori non-esensial ini merupakan obat yang bersifat menunjang, tidak diprioritaskan. Contohnya ada vitamin dan suplemen. Selanjutnya, untuk mempertajam analisa dalam pengendalian persediaan obat, maka digunakan analisis PUT, yaitu prioritas, utama, dan tambahan, yaitu dengan menggabungkan analisis ABC-Venn ke dalam suatu matriks. Hasil dari analisis gabungan tersebut dapat diketahui obat-obat apa saja yang masuk ke dalam kategori kelompok obat prioritas, yaitu ada VA, VB, VC, obat utama ada EA, EB, EC, dan obat tambahan ada Na, Nb, Nc. Pada analisis Venn ABC ini digabungkan kedua kelompok dalam suatu matriks sehingga analisa menjadi lebih tajam. Matriks dijadikan dasar menetapkan prioritas dalam rangka penyesuaian anggaran atau perhatian dalam pengelolaan persediaan. Barang yang bersifat vital yaitu VA, VB, dan VC merupakan pilihan utama untuk dibeli atau perlu perhatian khusus. Barang yang non-esensial tetapi menyerap anggaran banyak atau NA diprioritaskan keluar dari daftar belanja. Pengadaan. Pengadaan obat merupakan barang obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya dilakukan oleh karyawan di bidang perencanaan dan pengadaan. Hal ini dilakukan oleh asisten apoteker yang bertanggung jawab kepada apoteker pengelola apotek. Prinsip pengadaan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 38-Menkes/SK/5 1. Mutu obat terjamin. 2. Pengadaan obat dilakukan secara efisiensi dan efektif. 3. Menerapkan konsepsi obat esensial generik. Keempat, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau dikenal dengan PBF. Jadi, pengadaan obat itu meliputi obat yang tidak stabil dalam penyimpanan lama, obat yang dikehendaki dalam bentuk tertentu atau obat dengan formula dan konsentrasi khusus, dan obat yang dibuat untuk penelitian. Kemudian, adapun kriteria umum dalam pemilihan pemasok dalam pengadaan itu yang pertama, telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk melakukan produksi dan penjualan atau telah terdaftar, kemudian telah terakreditasi sesuai dengan persyaratan CPOB dan ISO, lalu supplier dengan reputasi yang baik, dan selalu mampu dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemasok produk obat. Adapun metode pengadaan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pengadaan yang dipilih bila tidak diteliti dapat menjadikan biaya tinggi, kemudian penyusunan dan persyaratan kontrak kerja sangat penting untuk menjaga agar pelaksanaan pengadaan terjamin mutunya. Cara pengadaan itu ada pembelian, produk sendiri, sumbangan, grant, hibah, dan konsinyasi. Proses pembeliannya itu ada tender terbuka, terbatas, pembelian dengan negosiasi, dan pengadaan langsung. Komponen-komponen pengadaan obat itu terdiri atas pengadaan obat merujuk kepada obat generik, pengadaan obat terbatas kepada doen atau daftar formularium rumah sakit, adanya komitmen supplier pemenang tender, supplier harus menjamin pasokan obat yang kontraknya telah ditandatangani, lakukan manajemen keuangan yang baik dan pembayaran pasti, prosedur tertulis dan transparan, pemilihan berdasarkan kebutuhan, program jaminan mutu produk, lakukan audit tahunan dan publikasikan hasilnya. Lalu buat laporan periodik terhadap kinerja pengadaan.
Penyimpanan. Penyimpanan obat merupakan salah satu cara pemeliharaan perbekalan farmasi sehingga aman dari gangguan fisik dan pencurian yang dapat merusak kualitas suatu obat. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis siap pakai. Adapun tujuan dari penyimpanan adalah menjamin keamanan dari kehilangan, kerusakan, dan kebakaran, memelihara mutu barang, dan menjaga ketersediaan obat, lalu memudahkan pencarian dan pengawasan, mengatur aliran barang dari tempat penyimpanan ke pengguna, dan menjamin pelayanan yang cepat dan tepat. Dasar-dasar dari proses penyimpanan yaitu ada stabilitas, bentuk sediaan, kelas farmakoterapi, alfabetis, penyimpanan obat khusus, high alert, dan LASA. Obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat, di mana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Pertimbangan dalam mengatur tata ruang penyimpanan ialah yang pertama ada kemudahan bergerak, kedua sirkulasi udara yang baik, ketiga rak dan paletnya harus diperhatikan, kemudian kondisi penyimpanan, dan pencegahan kebakaran. Adapun hal-hal lain yang harus diperhatikan yang pertama, dalam wadah asli produsen dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hal diperlakukan pemindahan dari wadah aslinya untuk pelayanan resep. Obat dapat disimpan di dalam wadah baru yang menjamin keamanan mutu dan ketelusuran obat dengan dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Pada kondisi yang sesuai dengan rekomendasi dari industri farmasi yang memproduksi obat atau bahan obat sebagaimana tertera pada kemasan dan atau label sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Kemudian terpisah dari produk atau bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban, atau faktor eksternal lainnya. Kemudian sedemikian rupa untuk mencegah tumpahan, kerusakan, kontaminasi, dan campur baur, dan tidak bersinggungan langsung dengan lantai. Dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Kemudian memperhatikan kemiripan penampilan dan penamaan obat, look atau dikenal juga dengan look alike, sound alike atau LASA, dengan tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Kemudian juga memperhatikan sistem first expired first out atau FIFO dan atau sistem first in first out atau FIFO. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud angka obat-obat tertentu harus disimpan di tempat yang aman berdasarkan analisis risiko antara lain pembatasan akses personil, diletakkan dalam satu area dan tempat penyimpanan mudah diawasi secara langsung oleh penanggung jawab. Sekian penjelasan terkait dengan metode perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat. Semoga bermanfaat.